Ya, balik lagi bersama saya Ganis Rafirsyadi di channel Rafirsyadi. Subscribe dulu dan like sebentar. Atau subscriber. Di sini saya sangat pengen sekali untuk mengcompare yang mana saya punya 3 harddisk ya, akan di-compare dengan harddisk yang murahan atau yang cukup nggak dikenal ya mereknya, yaitu namanya SSD Samswitch. Mungkin kurang lebih SSD KW kalau nggak salah atau palsu ya. Maka dari itu kita akan coba compare pakai HDD Sentinel serta Crystal Disk Mark, dan kita akan coba uji SSD yang Samswitch dulu ya, yang pertama kali. Ya, sangat sayang harddisk yang saya ponis sebagai harddisk kemungkinan palsu atau KW, yaitu Samswitch, karena tidak terkenal namanya, dipakai di sistem C ya, atau operasi sistem. Terlihat di Sentinel dan di local disk C-nya di Explorer, dipakai yang untuk operasi sistem ya. Maka dari itu kita akan coba tes ya dengan harddisk yang lainnya. Saya punya yang Kyo Kaizen yang kemarin saya review, dan yang PC Pro 128 GB. Dan kalau kemungkinan ini KW, saya akan kedepannya di migrasi OS ke SSD PC Pro. Kita akan pindahkan OS-nya ya. Di Sentinel kebaca SSD controller dari Maxiotek MAS0902, dan ini pakai SATA Gen 3 karena tertanam di laptop ini. Kemungkinan hasil kecepatan speed rate-nya berbeda karena saya ngetes pakai enclosure, dan untuk Samswitch ini di laptop yang saya pakai ini, laptop saya ini pakai Lenovo ThinkPad X270. Jadi yang ini interface-nya SATA Gen 3, yang Samswitch kapasitasnya 256 GB. Lalu kita tes aja. Partisinya kebagi sebagai C, D, dan E ya. Ya, dengan pengetesan Crystal Disk Mark di 2 GB mendapatkan kecepatan 500,70 MB untuk baca dan tulis, 176,58 MB, dan terakhir dapat 12 MB untuk baca dan untuk tulis 4 MB. Dan langsung aja kita ke pengujian copy paste file sebesar 3 GB di ketiga SSD ini ya. Nanti kita akan pakai yang file 3 GB supaya adil, dan kita langsung aja. Dapat speed, waduh, throttling ya, speednya menurun. Ya, hasilnya throttling di terakhiran ya, dengan speed yang tertinggi yaitu di 297 megabit per second.
Ya, kita langsung lanjut aja ke Kyo Kaizen yang yang kemarin sudah review, yang 128 GB. Yang ini ya, SSD controller pakai Silicon Motion SM2259XT. Dan kapasitasnya real Kyo 128 GB, pakai interface USB SCSI karena saya pakai enclosure USB 2.0 ya. Oh, nggak ada di sini. Tuh di 3.0 ternyata ya. USB 3 kebagi dua partisi F dan H. Mari kita tes speednya. Ya, hasilnya untuk kecepatan tulis dapat di 451,5 Mbps dan untuk ditulis 77,39 Mbps. Untuk terakhir dapat kecepatan dibaca 14,5 Mbps dan untuk tulis 23,39 Mbps. Dan langsung aja kita ke pengetesan secara real pakai file yang 3 GB. Ya, kecepatan tertingginya ada di 237 MB per second. Dan di akhir-akhir ini terdapat throttling. Mentok sampai 51 MB per second dan 49-nya tadi. Dan kita langsung aja ke harddisk yang ketiga, SSD yang ketiga, yaitu PC Pro yang 128 GB. Di Sentinel kebaca SSD controller sebagai Silicon Motion tipe SM2259XT dan real kapasitasnya yaitu sebesar nggak ada di sini ya. Ininya kapasitasnya. Oh ya, 119,2 GB ya. Bacanya pakai USB 3 karena pakai enclosure. Terbagi 3 partisi. Di sini ada partisi OS, sistem, dan partisi J, data. Langsung aja kita pengetesan pakai Crystal Disk Mark. Didapatkan kecepatan untuk baca sebesar 463,65 MB per second dan untuk tulis 429 MB per second. Terakhir dapat 17 MB per second untuk baca dan tulis 24 MB per second. Dan kecepatan puncaknya di 244 megabit per second. Throttling di awal-awal, tengah-tengahnya cepet ya, dan di akhir ini mengalami throttling juga. Ya, untuk total non-writes atau TBW ada di angka 19.270 gigabit. Status health-nya ada di 85%. Dan untuk PC Pro total non-writes atau TBW-nya nyentuh di angka 641 GB dengan status health-nya masih bagus di 100% good.
Dan untuk Kyo Kaizen 128 GB, total non-write-nya ada di 74 GB PBW-nya. Serta untuk status health-nya masih bagus di 100% good. Kesimpulannya, SSD Samsung ini untuk kecepatan baca sangat tinggi, menyentuh 501 MB/s. Tetapi untuk kecepatan tulis di awal-awal rendah, yaitu 176 MB/s. Di atas speed tulis pertama SSD yaitu Kyo Kaizen. Dengan fenomena SSD terlihat ketidakstabilan performa baca tulis cuman besar di awalan, diindikasikan SSD controller kurang baik menangani kewalahan beban atau faktor total TBW SSD yang udah menyentuh terabyte di kepala 2. Untuk Kyo Kaizen yang saya kemarin review, sayangnya kecepatan tulis awal-awal malah dapat 77 MB/s. Walaupun kecepatan baca gede, nggak segede Samsung tetapi sangat stabil performa baca tulisnya. Dan yang unggul sepertinya PC Pro yang sangat stabil awalan di angka 400 MB/s ya. Kedua turun 300 MB/s, terakhir 24 MB/s. Apakah ini faktor kedua SSD Kyo dan PC Pro pertama baru beli saya? Dan PC Pro jarang dipakai, dipeyem di dalam PC oleh owner, jarang dinyalakan. Dan untuk performa salin file secara real, terdapat penurunan speed di akhir-akhir salin file sebesar 49,1 MB/s. Untuk SSD Kyo Kaizen. Untuk SSD PC Pro ada penurunan throttling di awal dan penurunan di akhir secara konstan, tetapi ada speed sekitar 39,8 MB/s. Dan untuk SSD Samsung terdapat dua throttling dengan secara lonjakan tiba-tiba di awal dan di akhir. Ya, menurut penelusuran saya, Silicon Motion lah chip pengontrol SSD yang paling terbaik, mendukung TLC dan QLC, mampu memberikan hingga 1000 IOPS dan punya indeks EXT, berarti adanya RAM buffer di internal chip. Juga ini pengontrol SATA 3 terbaik di kelasnya. SSD yang menunjukkan performa kurang baik dan stabil ada di Samsung dengan faktor mungkin seperti tadi, atau umur SSD ini yang sudah lama dan dipakai berat, gaming mungkin. Yang mana laptop Lenovo X270 ini owner beli dalam kondisi second dengan sering blue screen atau juga crash di file explorer dan taskbar saat salin file besar atau buka explorer. Jadi kita migrasiin aja OS Windows ini. Itu downgrade. Kesimpulannya hanya itu aja. Ketemu di lain waktu. Bye bye. Jangan lupa